Salam sehat, salam kebajikan. Bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya untuk video bagian kedua tentang penanganan penyakit oleh dokter spesialis. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dokter spesialis penyakit dalam. Dokter yang menangani berbagai penyakit dan kondisi yang mempengaruhi organ-organ internal tubuh dan sistem tubuh secara keseluruhan. Beberapa jenis penyakit yang sering ditangani oleh dokter penyakit dalam meliputi 1. Penyakit jantung, seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, penyakit koroner, dan gagal jantung. 2. Diabetes, mengelola dan merawat diabetes tipe 1 dan tipe 3. Penyakit paru-paru, seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, POK, dan infeksi paru-paru. 4. Gangguan ginjal, termasuk gagal ginjal akut dan kronis. 5. Sistem pencernaan, seperti gastritis, ulkus pektikum, penyakit radang usus, seperti Crohn dan colitis ulcerativa, dan penyakit hati, seperti hepatitis. 6. Gangguan metabolisme, termasuk gangguan tiroid dan masalah metabolisme kalsium. 7. Penyakit infeksi, seperti infeksi bakteri, virus, dan TIT. 8. Gangguan imun dan autoimun, seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan gangguan autoimun lainnya. 9. Penyakit endokrin, seperti sindrom Cushing, hipotiroidisme, dan hipertiroidisme. Dokter spesialis konsultan ginjal dan hipertensi. Dokter yang menangani berbagai kondisi yang berkaitan dengan ginjal dan tekanan darah tinggi. Berikut adalah beberapa penyakit dan kondisi yang biasanya mereka tangani. 1. Penyakit ginjal kronis, PGK, termasuk berbagai stadium dari kerusakan ginjal jangka panjang yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal secara signifikan. 2. Gagal ginjal akut, GGA, penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba dan seringkali membutuhkan penanganan darurat. 3. Penyakit ginjal polikistik, gangguan genetik yang menyebabkan pertumbuhan kista di ginjal. 4. Glomerulonefritis, peradangan pada glomerulus, bagian dari ginjal yang berfungsi menyaring darah. 5. Infeksi ginjal, seperti pyelonefritis yang merupakan infeksi pada ginjal. 6. Hipertensi, tekanan darah tinggi, khususnya bila hipertensi menyebabkan atau diperburuk oleh masalah ginjal. 7. Sindrom nefrotik, kondisi yang menyebabkan kehilangan protein berlebihan melalui urin, seringkali disertai dengan pembengkakan tubuh dan kadar kolesterol tinggi. 8. Penyakit batu ginjal, penanganan batu ginjal yang dapat menyebabkan nyeri dan masalah kesehatan lainnya. 9. Dialisis, pengelolaan pasien yang memerlukan dialisis sebagai pengganti fungsi ginjal, termasuk hemodialisis dan dialisis peritoneal. 10. Transplantasi ginjal, evaluasi dan manajemen pasien yang akan menjalani atau telah menjalani transplantasi ginjal. 11. Hipertensi sekunder, tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kondisi medis lain, seperti gangguan ginjal atau hormon. Dokter spesialis konsultan gastroenterohepati. Dokter yang menangani penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan hati. Berikut adalah beberapa kondisi yang mereka tangani. 1. Penyakit gastrointestinal, seperti gastritis, ulkus pektikum, sindrom iritasi usus, IBS, dan penyakit radang usus, seperti Crohn dan colitis ulcerativa. 2. Penyakit hati, termasuk hepatitis, virus, alkoholik, dan autoimun, sirosis hati, dan penyakit hati berlemak non-alkohol, NAFLD. 3. Gangguan pankreas, seperti pankreatitis akut dan kronis, serta kanker pankreas. 4. Kanker saluran pencernaan, seperti kanker esofagus, lambung, usus besar, dan rektum. 5. Penyakit saluran empedu, seperti batu empedu dan kolangitis. 6. Gangguan nutrisi dan malabsorpsi, termasuk celiac disease dan gangguan penyerapan nutrisi. 7. Gejala gastrointestinal, seperti nyeri perut, mual, muntah, dan gangguan pencernaan. Dokter spesialis konsultan gastroenterohepati. Dokter yang menangani penyakit yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan hati. Berikut adalah beberapa kondisi yang mereka tangani. 1. Penyakit gastrointestinal, seperti gastritis, ulkus pektikum, sindrom iritasi usus, IBS, dan penyakit radang usus, seperti Crohn dan colitis ulcerativa. 2. Penyakit hati, termasuk hepatitis, virus, alkoholik, dan autoimun, sirosis hati, dan penyakit hati berlemak non-alkohol, NAFLD.
3. Gangguan pankreas, seperti pankreatitis akut dan kronis, serta kanker pankreas. 4. Kanker saluran pencernaan, seperti kanker esofagus, lambung, usus besar, dan rektum. 5. Penyakit saluran empedu, seperti batu empedu dan kolangitis. 6. Gangguan nutrisi dan malabsorpsi, termasuk celiac disease dan gangguan penyerapan nutrisi. 7. Gejala gastrointestinal, seperti nyeri perut, mual, muntah, dan gangguan pencernaan. Dokter spesialis paru dokter yang khusus menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan paru-paru dan sistem pernapasan. Beberapa penyakit yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis paru meliputi 1. Asma, kondisi kronis yang menyebabkan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan. 2. Penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, kelompok penyakit paru-paru yang menghalangi aliran udara dan membuat sulit bernapas, termasuk bronkitis kronis dan emfisema. 3. Infeksi saluran pernapasan, seperti pneumonia, bronkitis, dan tuberkulosis, TBC. 4. Kanker paru-paru, tumor atau kanker yang berkembang di paru-paru. 5. Fibrosis paru, jaringan parut di paru-paru yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas. 6. Sarkoidosis, penyakit inflamasi yang dapat mempengaruhi berbagai organ, terutama paru-paru. 7. Sleep apnea, gangguan tidur yang menyebabkan pernapasan berhenti sementara saat tidur. 8. Gangguan pernapasan alergi, seperti rinitis alergi yang bisa mempengaruhi paru-paru. Dokter spesialis paru konsultan onkologi. Dokter yang memiliki keahlian dalam menangani penyakit paru-paru yang terkait dengan kanker atau tumor, terutama kanker paru-paru. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang diagnosis, pengobatan, dan manajemen kanker yang memengaruhi sistem pernapasan. Penyakit yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis paru konsultan onkologi meliputi 1. Kanker paru-paru. Ini adalah kondisi utama yang ditangani oleh spesialis ini. Kanker paru-paru dapat berupa kanker paru-paru sel kecil, small cell lung cancer, atau kanker paru-paru non-sel kecil, non-small cell lung cancer. 2. Tumor mediastinum, tumor yang berkembang di area mediastinum, yang merupakan bagian tengah dada di antara paru-paru. 3. Pleural mesotelioma, jenis kanker yang memengaruhi lapisan paru-paru, biasanya disebabkan oleh paparan asbes. 4. Metastasis paru-paru, kanker yang berasal dari organ lain dan menyebar ke paru-paru. 5. Sindrom paraneoplastik, kondisi yang terkait dengan kanker paru-paru yang menyebabkan gejala di bagian tubuh lain, tidak langsung disebabkan oleh kanker itu sendiri. 6. Tumor bronkus, pertumbuhan abnormal yang terjadi di bronkus, yang merupakan saluran udara utama di paru-paru. Dokter spesialis jantung, dokter yang memiliki keahlian khusus dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Beberapa penyakit yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis jantung meliputi 1. Penyakit jantung koroner, penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang dapat menyebabkan angina, nyeri dada, atau serangan jantung. 2. Gagal jantung, kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien, menyebabkan penumpukan cairan di tubuh dan sesak napas. 3. Aritmia, gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur, seperti fibrilasi atrium. 4. Hipertensi, tekanan darah tinggi, kondisi di mana tekanan darah dalam arteri secara konsisten terlalu tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. 5. Penyakit katup jantung, masalah pada katup jantung, seperti stenosis, penyempitan, atau insufisiensi, ketidakmampuan menutup dengan sempurna, yang dapat menyebabkan aliran darah yang tidak normal. 6. Penyakit jantung bawaan, kelainan jantung yang ada sejak lahir, yang dapat mempengaruhi struktur atau fungsi jantung. 7. Kardiomiopati, penyakit otot jantung yang dapat menyebabkan jantung membesar, menebal, atau menjadi kaku, sehingga mempengaruhi kemampuannya memompa darah. 8. Perikarditis, peradangan pada perikardium, yaitu lapisan tipis yang mengelilingi jantung, yang dapat menyebabkan nyeri dada dan masalah jantung lainnya. 9. Aneurisma aorta, pembesaran atau pelebaran abnormal pada aorta,
yang merupakan pembuluh darah utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. 10. Serangan jantung, infark miokard, kondisi akut di mana aliran darah ke bagian jantung terhambat, biasanya karena penyumbatan arteri koroner, yang dapat menyebabkan kerusakan pada otot jantung. 11. Penyakit arteri perifer, penyempitan atau penyumbatan arteri di luar jantung, biasanya di kaki, yang dapat menyebabkan nyeri dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dokter yang memiliki keahlian lanjutan dalam menangani kondisi yang lebih kompleks dan spesifik terkait jantung dan sistem kardiovaskular. Mereka sering menangani kasus-kasus yang memerlukan diagnosis dan pengobatan yang lebih mendalam, atau yang membutuhkan intervensi khusus. Penyakit dan kondisi yang biasanya ditangani oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan meliputi 1. Penyakit jantung koroner lanjut, penanganan penyakit jantung koroner yang sudah dalam tahap lanjut, termasuk angina tidak stabil dan komplikasi pasca serangan jantung. 2. Aritmia kompleks, gangguan irama jantung yang lebih rumit, seperti fibrilasi atrium yang persisten atau aritmia ventrikel yang berpotensi mematikan, yang mungkin memerlukan ablasi jantung atau pemasangan alat pacu jantung, pacemaker, atau defibrilator. 3. Gagal jantung refrakter, gagal jantung yang tidak merespon dengan baik terhadap pengobatan standar dan mungkin memerlukan terapi lanjutan seperti transplantasi jantung atau terapi perangkat, contohnya, LVAD, Left Ventricular Assist Device. 4. Hipertensi resisten, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali meskipun telah menggunakan 3 atau lebih obat antihipertensi dengan dosis optimal. 5. Penyakit katup jantung lanjut, kasus penyakit katup jantung yang memerlukan tindakan bedah, seperti penggantian katup atau reparasi katup, atau intervensi kateterisasi, seperti transcatheter aortic valve replacement, TAVR. 6. Aneurisma aorta dan diseksi aorta, kondisi serius yang memerlukan intervensi segera dan seringkali pembedahan untuk mencegah pecahnya aorta. 7. Penyakit arteri perifer lanjut, penyempitan atau penyumbatan arteri di bagian tubuh lain yang memerlukan intervensi seperti angioplasti atau bypass arteri. 8. Kardiomiopati lanjut, termasuk kardiomiopati dilatasi, hipertrofik, atau restriktif yang mungkin memerlukan terapi canggih, termasuk transplantasi jantung atau penggunaan terapi genetik. 9. Perikarditis konstriktif atau efusi perikardial kompleks, kondisi di mana terdapat penumpukan cairan berlebih di sekitar jantung atau perikardium yang mengeras, yang memerlukan intervensi bedah atau drainase. 10. Kondisi kardiovaskular pada penyakit sistemik, seperti komplikasi jantung dari penyakit autoimun atau penyakit metabolik, yang memerlukan manajemen multidisiplin. 11. Sindrom metabolik dan penyakit jantung, kondisi di mana terdapat kombinasi faktor risiko seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan dislipidemia, yang memerlukan pendekatan komprehensif. Terima kasih telah menonton video bagian kedua, penanganan penyakit oleh dokter spesialis. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih.